Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani dur wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah pagi ini Allah menjamu kita dengan raudhah min riyadil jannah. Jadi majelis ilmu itu adalah sebuah raudhah min riyadil jannah, yaitu sebuah taman yang itu nanti Allah angkat di taman surga nanti. Namanya taman ya asik, menyenangkan, anginnya juga alhamdulillah ya, bikin ngantuk kadang-kadang Pak ya, insyaallah. Sehingga kalau ada yang ngantuk wajar lah gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita belajar kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Nabiullah Ayyub alaihissalam. Beliau ini adalah satu di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-An'am ayat 84, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub. Allah sebutkan di Al-Qur'an, di antara keturunan Nabi Ibrahim itu adalah Dawud, Sulaiman, juga Ayyub di antaranya. Jemaah sekalian, ini adalah seorang nabi yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tanahnya luas, tempatnya juga cukup banyak ya, di mana-mana. Kendaraan terbaik di negeri itu dia punya. Kendaraan terbaik waktu itu ya, dia punya. Anaknya juga cukup banyak, ada 14 anaknya. Ingin seperti Nabi Ayyub Pak ya, kira-kira ya, insyaallah gitu ya. Ingin seperti Nabi Ayyub ya, semuanya ada. Apa yang mau, ini Nabi ya. Kalau sesuatu materi bagi dia sudahlah ya, sudah tidak ada persoalan sama sekali ya. Dan Allah sampaikan di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna wajadnahu shabiran ni'mal abdu innahu awwab. Shad ayat 44. Kami dapati Nabi Ayyub itu adalah orang yang bersabar. Jadi pelajaran berharga dari Nabi Ayyub adalah orang yang bersabar. Dia orang yang terkaya di negeri itu, dan Allah balikkan kemudian menjadi orang termiskin di negeri itu. Anda bisa bayangkan ya, terkaya menjadi termiskin. Ini ujian yang Allah berikan kepada Ayyub. Sabir, orang yang bersabar. Jadi nggak mengeluh dia, santai aja sudah. Dapat dunia, alhamdulillah. Ketika diambil, ya diberikan sudah. Tidak ada perasaan yang sesuatu enggak lah. Itu Ayyub alaihissalam. Ma'asyiral rahimahullah, bagi Ayyub bahwasanya siapapun orang yang bersabar adalah wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira atas orang-orang yang mau bersabar. Jadi orang bersabar itu gembira gitu. Bukan orang yang bersabar itu terus sedih. Enggak itu. Biasa aja bagi Ayyub. Ujiannya luar biasa itu. Ujiannya luar biasa. Ada 2 ujian yang didapati oleh Ayyub alaihissalam. Yang pertama adalah ujian fisik dan ujian hati. Allah jadikan fisiknya itu sakit, dan penyakitnya itu adalah penyakit yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi kemudian gitu. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi berikutnya. Ini luar biasa ini pada Ayyub alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sakitnya sakit kulit. Sebagian menyebutkan riwayat bahwasanya sakit Nabi Ayyub adalah ini sampai daging itu ada yang terkelupas dari tulangnya. Gak kebayang kira-kira, aduh sakit apa itu, susah. Karena itu terus ya, tidak hanya dalam waktu tempo 1 pekan, 2 pekan, bertahun-tahun jemaah sekalian. Disebutkan bahwa Nabi Ayyub itu sakit ini sampai 18 tahun.
Jadi selama 18 tahun itu dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Bayangkan, selama 18 tahun tetap berhusnudzon kepada Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Ketika diambil anak-anaknya, meninggal anaknya itu semuanya Allah Maha Baik. Ketika hartanya habis ya untuk urusan dia, Allah Maha Baik. Orang-orang di sekitarnya dekat-dekat itu, biasalah. Kan dia kan sultan waktu itu ya, sultan. Bahasa kita sultan ya. Sultan ya, tanahnya sudah bertumpuk gini ya. Surat-suratnya, kendaraannya udah semuanya ada. Kan banyak orang-orang yang datang. Ternyata begitu dia sakit, maka orang-orang itu pada khawatir, takut tertular jemaah sekalian. Sudah hartanya habis, anaknya juga tidak ada, ternaknya juga habis jemaah sekalian. Semuanya habis. Bahkan orang-orang yang tadinya dekat juga pada menjauh jemaah sekalian. Masya Allah, ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang ujian fisik, lalu ujian hati. Nah ini, ujian hati apa? Yaitu ditinggal oleh anaknya, oleh teman-temannya, ya, oleh keluarganya bahkan. Keluarganya kalau datang ke dia itu teriak-teriak dari luar. Gak berani mereka masuk, takut tertular gitu ya. Sudah pakai masker gitu ya. Nah, dari luar jauh, Ayub, wah, gitu. Jadi bicaranya keras, takut mendekat kepada Ayub alaihissalam. Masalah sini rahimahullah, dua ujian itu, dua ujian yang didapati oleh Ayub alaihissalam. Ada 14 anak. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak yang merupakan sebuah zina, perhiasan hidup itu habis semuanya. Ya Allah. 18 tahun sampai kemudian istrinya mengatakan, "Ya Ayub, engkau adalah seorang nabi, kenapa tidak minta kepada Allah? Minta untuk segera disembuhkan." Apa kata Ayub? Ayub bertanya pada sang istrinya, "Wahai sayangku, berapa lama kita sakit ini? Saya sakit ini berapa tahun?" Dijawab oleh istrinya, 7 tahun. Oke. Lalu berapa lama kita mendapatkan kenikmatan dunia selama ini yang kita rasakan bersama? Dia balas 20 tahun. Oh, 20 tahun. Kita masih 7 tahun kan? Gitu. Belum 20 tahun. Gitu. Kita dikasih nikmat begitu lama selama 20 tahun, ini ujian baru 7 tahun. Sudahlah, sabar aja sudah. Masya Allah. Ini luar biasa. Nggak ada, jarang orang seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ya, ketika dapat sakit, ya, baru sakit 2 tahun sudah pusing kepala kan gitu ya. Sudah ya Allah ya Rob gitu ya. Sudah betul-betul minta ini dan itu dan sebagainya. Padahal Ayub enggak, dia sabar ya, sabar. Jadi istrinya disuruh sabar. Sudah 7 tahun, Pak. Belum 20 tahun. Masalah muslimin rahimakumullah. Bagi Ayub, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu pasti akan dibalas oleh Allah bighairi hisab. Sampai tanpa ada hitungannya. Oh, gitu ya. Sama dengan tadi wabasyiris sabirin. Jadi orang bersabar itu kebahagiaannya ditunda oleh Allah gitu. Nanti kalau sudah waktunya, pas waktunya itu akan diturunkan, dilimpahkan, limpah yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Oh ya, yang tidak terbayang sebelumnya. Nabi Ayub tadinya orang kaya ya, sultan lah gitu ya. Lalu kemudian orang paling miskin setelah itu di negeri itu. Dan Ayub merasa yakin Allah Maha Baik, Allah tetap Maha husnudzonnya luar biasa itu. Maka inilah pelajaran berharga untuk kita semuanya, bahwa manakala dunia itu lepas dari kita, tetap kita husnudzon kepada Allah. Orang tua wafat, ya kita berhusnudzon, ini terbaik, ya Pak ya. Kalau tetap dibuat hidup sampai 200 tahun juga pusing kita kan. Yang pusing adalah orang-orang sekitarnya juga itu. 200 tahun gitu ya. Sudah gak bisa kemana-mana dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Jadi kematian itu adalah sebuah khair, adalah sebuah kebaikan. Masih kecil baru lahir meninggal dunia. Itu celengan kita di akhirat nanti ketemu di sana. Masyaallah muslimin rahmatullah, husnudzon kepada Allah. Apapun yang diminta husnudzon.
kedudukan, posisi, ya, pengaruh dan sebagainya, ketika diminta selalu tetap berhusnudon kepada Allah. Kenapa? Karena di balik itu semuanya Allah berikan surprise. Surprise yang tidak pernah disangka-sangka. Min ghairi hisab, tanpa hitungan, Pak, itu. Muncul begitu, Pak. Itu kalau sudah selesai ujiannya. Kalau belum selesai ya belum, ya harus sabar dulu. Sabar. Masalah muslimin rahimakumullah. Wa ayyuba, nah ini. Wa ayyuba idnada rabbahu. Surat Al-Anbiya ayat 21. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dur. Ini doanya Nabi Ayub, ya. Waktu itu sudah sampai 17 tahun, ya. Jadi ujiannya itu tadi 7 tahun masih belum. Nah, Ayub biasanya udah santai aja lah. Ini pasti kebaikan. Sampai 17 tahun gitu ya, istrinya juga desak lagi tuh. Ayub, minta pada Allah. Ini sudah 17 tahun gitu ya. Kita seperti ini, udah gak ada apa-apa. Itu gara-garanya adalah karena sang istri itu betul-betul tidak ada apa-apa. Ayub gak bisa bekerja, sehingga sang istri juga mencari nafkah di luar juga tidak bisa. Gak ada yang mau. Ya, gak ada yang mau sama sekali. Takut tertular. Jadi istrinya saja kerja di luar gak bisa, sehingga dengan terpaksa dia harus memotong rambutnya. Rambut yang panjang itu dipotong Pak, semuanya. Era ketika itu adalah bahwa rambut itu punya harga, bisa dijual. Dipotong rambutnya dan dijual pada orang, lalu kemudian dipakai untuk makan. Bayangkan makan aja sudah jual rambut. Betapa sangat miskinnya Ayub ketika itu. Masalah muslimin rahimakumullah, Ayub alaihissalam. Dijual rambutnya, lalu dapat uang, lalu dipakai untuk makan. Untuk makan, Pak. Dimakan. Ayub juga kaget, ini kenapa ada makanan enak ini? Dari mana? Gitu kan? Ditanya dan sebagainya. Akhirnya ngaku istrinya itu bahwasanya saya habis menjual rambut saya. Ternyata ditutupi terus itu. Setelah tahu begitu, dibuka setelah itu, ya Allah, nangis Nabi Ayub. Betapa pengorbanan yang sangat luar biasa sang istri demi untuk suaminya. Dalam keadaan enak tetap selalu bersama, keadaan susah istri juga selalu bersama dengan Ayub alaihissalam. Ibu, ada ibu di belakangnya, nah gitu ya. Jadi kondisi enak tidak enak, insya Allah selalu bersama dengan bapak. Itu sudah paten ya. Masalah muslimin rahimakumullah, sampai akhirnya Ayub kemudian doa kepada Allah. Itu pun doanya juga agak malu-malu itu. Doanya malu-malu. Ya. Apa doanya itu? Rabb anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku sakit. Hanya gitu aja, Ustaz. Bagus sekalian. Jadi doanya Nabi Yusuf itu hanya itu. Rabb, aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah yang terbaik. Nah, gitu. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang terbaik dalam hal kasih sayang ini. Doanya pendek jemaah sekalian. Tidak sampai mengeluh panjang ini dan itu, pendek jemaah sekalian. Saya sakit. Enggak usah disebutkan sakit ya kan ini. Cukup mengatakan saya sakit gitu. Hanya itu jemaah sekalian. Apa Allah kemudian fastajabna lahu fakashafna ma bihi bin durrin. Al-Anbiya 84 ya. Fastajabna lahu. Nah ini ya. Ini nih ya, kalau orang sudah dekatnya dengan Allah luar biasa, fastajabna. Ada kata-kata fa di sana. Fa itu dalam bahasa Arab namanya harfu atfin, rabitin, bainama qablahu wa ma ba'dahu. Yaitu adalah huruf yang itu mengaitkan antara sebelum dan sesudahnya. Begitu selesai doa itu langsung, Pak. Nah gitu. Fastajabna. Bayangkan ya. Selesai doa, antara doa dengan terkabulnya itu gak ada batas. Nah gitu loh. Bahasanya gitulah dalam bahasa Arab. Antara doa dengan dikabulkannya doa gak ada batas. Selesai doa langsung Allah kabulkan. Ya Allah. Kapan kita bisa menjadi orang seperti Ayub alaihissalam ya? Ya, begitu doa langsung terkabulkan. Allahu Akbar. Ini adalah karena kesabaran yang luar biasa. Maka jemaah sekalian, kalau doa kita masih belum terkabulkan gitu ya, sabar sudah. Mungkin kita masih banyak hal yang belum kita lakukan.
banyak kebaikan-kebaikan yang masih belum, kurang husnudzon kita kepada Allah mungkin, ya, kurang berhusnudzon. Kalau kita ditimpa musibah, perusahaan lagi jatuh gitu ya, yakinilah fa innamal usri yusra. Allah sedang mendidik kita untuk bangkit itu. Ketika jatuh perusahaan, maka Allah lagi mendidik kita bagaimana caranya bangkit. Gitu. Yakin ada kebaikan di sana, ada kebaikan. Ketika kursinya ganti orang lain gitu ya, nggak apa-apa, kursi masih banyak ya Pak ya. Kursi masih banyak gitu. Ya, ternyata kursi itu bermasalah, kan bisa jadi. Berapa banyak orang akhirnya bermasalah ketika dapat kursi kan begitu. Untung sudah selesai saya Ustaz. Nah, ini pengakuan beberapa orang ya. Untung saya sudah selesai Ustaz. Ketika saya selesai dari kursi itu bermasalah, masuk penjara orangnya gitu. Dan dia ngakui kesalahannya gitu. Masalah muslimin rahimakumullah. Yusuf alaihissalam begitu selesai berdoa, fastajabna lahu, dan Allah mengatakan kata-kata na. Ya. Dhamir nahnu bagi Allah itu adalah sesuatu yang istimewa. Nah, begitu ya. Contoh misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan, kami, bukan aku, tapi kan kami. Kenapa? Inna anzalnahu, Al-Quran kami turunkan pada malam kami. Itu istimewa. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, begitu ya. Kami, tuh kan, berikan kalian nikmat yang sangat-sangat banyak gitu, pada kita semuanya. Ya Allah. Allah menggunakan kata-kata fastajabna. Fastajabna itu artinya apa jemaah sekalian? Artinya bahwa betul-betul ini adalah sesuatu yang istimewa. Jadi doa yang disampaikan Yusuf dan Allah kabulkan, pengabulannya adalah hal yang istimewa. 17 tahun Pak, gitu ya. Bayangkan kesabarannya adalah 17 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa fakashafna ma bihi min dur, maka Allah kemudian menyembuhkan Ayub alaihissalam. Urkud birijlika hadza muqtasalun baridun wa syarab, surat Sad ayat 42. Allah sampaikan urkud birijlika, hentakkan kakimu di tanah gitu. Begitu kemudian dihentakkan oleh Yusuf alaihissalam di tanah, Ayub ya, oleh Ayub di tanah, lantas kemudian keluar air. Dan ketika keluar air itulah maka muhtasalun baridun wasyarab. Yusuf diminta untuk mandi dengan air itu. Maka dipakai untuk mandi. Begitu mandi dengan air itu, maka seluruh penyakitnya itu sembuh jemaah sekalian. Ini kuasa Allah ya. Kita nggak pernah tahu. Ini kuasa Allah yang pada saat itu ya Allah berikan kesembuhan. Hal yang luar biasa. Lalu syarabun, jadi dia minum juga itu. Begitu diminum air itu, maka seluruh yang ada penyakit-penyakit di dalamnya, bagian dalam itu sembuh semuanya. Ya Allah. Tidak hanya itu jemaah sekalian, Babasyir sabirin ya, kabar gembira bagi orang yang bersabar. Tidak hanya sekedar sembuh jemaah sekalian. Padahal Yusuf nggak minta macam-macam. Bayangkan, Yusuf tidak minta hartanya dikembalikan. Ayub tidak minta hartanya dikembalikan. Ayub tidak minta anak-anaknya dikembalikan. Tetapi Allah, wa anta arhamur rahimin. Engkau Maha pemberi rahmat. Allah kembalikan semuanya itu jemaah sekalian. Masalah muslimin rahimakumullah. Begitu Ayub ya sudah mandi lalu minum dengan air yang ada di situ ya, dia sembuh. Dan tubuhnya ya itu kembali pulih. Yang tadinya telah tua sekali, pucat dan sebagainya, kembali muda kembali Pak itu. Ya kurang lebih 35 tahun lah gitu ya. Ini menurut saya 35 tahun. Kenapa? Karena kita kalau sudah di surga, Pak, umur kita akan kembali muda antara 30 sampai 40 gitu. Kita akan masuk surga, umur kita akan kembali muda, kurang lebih adalah 30 sampai 40. Kalau kurang dari 30 itu fisiknya sudah matang tapi cara berpikirnya masih belum matang. Kalau lebih dari 40 tahun cara berpikirnya matang tapi fisiknya sudah kurang gitu ya, sudah mulai berkurang. Tapi antara itu, itu fisik sama berpikirnya itu sangat ideal.
Jadi Bapak sekalian nanti ini bapak-bapak yang sudah sepuh saya lihat 60 tahun ya kan ya. 50 tahun, ada yang 70 tahun Pak ya. Gak usah khawatir Pak, nanti usia kita kurang lebih ya 35 tahun. Jenengan masih punya foto usia 35 tahun ya. Anda simpan kan ya, kira-kira itulah nanti Pak. Ibu ya, yang di belakang juga sama. Ya, gak usah khawatir nanti ya di surga itu insya Allah ya Anda akan kembali cantik yang mak-mak ini ya. Seperti Anda dulu ketika masih muda bersama sang bapak. Masya Allah. Ya. Sekarang kelihatan tua, oke, nggak masalah, sabar kita kan. Kita nggak lama lagi juga sudah habis lah kan gitu. Sekali lagi ya, hidup ini tidak terlalu panjang, sangat pendek. Dengan usia berapa? 60. Nah, ini sudah berapa tahun lagi? Nabi Yusuf 17 tahun sabar. 17 tahun sabar. Nah, kalau hanya 5 tahun, ya sabarlah kita sudah. Ini sudah sangat pendek dan kita sudah tidak lama lagi akan banyak hilang. Ini teman kita sudah nggak ada jamaah kita kan ya. Satu hilang. Nanti 5 tahun lagi kita juga banyak yang 5 tahun lagi ini banyak hilang kita ini Pak. Betul Pak ya? Apalagi 10 tahun, wah sudah ganti lagi nih anak-anak kita yang datang ke masjid ini. Muslimin rahimakumullah, kita tidak terlalu panjang. Makanya hitung nanti hitung. Kalau kita seperti Nabi 62 Pak, berarti jatah kita masih ya sekian tahun. Lebih berarti kita ini banyak-banyak syukur. Kita punya plus ya. Plus lebih jatah hidup kita dibandingkan Rasulullah yang waktu itu 62 tahun. Jamaah sekalian akan dibalikkan kembali pada muda. Ketika itu Ayub jamaah sekalian itu kembali menjadi muda. Sehingga sang istri ketika masuk di dalam rumah kaget tuh. Ya. Rahimakallah, dia kaget. Rahimakallah. Tahukah Anda Ayub suamiku ada di mana begitu. Jadi nggak kenal sama orang ini. Ya. Ayub juga kaget juga loh. Kok bisa begini ya istriku kan begitu. Maka dia katakan anak Ayub. Saya adalah Ayub. Istrinya kaget. Enggak, suamiku itu sudah tua, sakit lagi dan sebagainya. Ini kan sehat, tidak ada sakit apapun. Kembali gantengnya kembali kan gitu ya. Tapi Anda mirip seperti suamiku dulu ketika masih muda gitu. Iya, saya Ayub. Buktinya apa? Gitu. Akhirnya Ayub menceritakan. Buktinya adalah dulu kita ini. Jadi ada sebuah kenangan gitu ya. Kenangan yang disebutkan oleh Ayub kepada sang istri yang tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali hanya mereka berdua. Ternyata kenangan itu penting juga Pak ya. Gitu ya. Kenangan itu penting. Ya. Diberikan satu kenangan, akhirnya dia yakin nggak mungkin orang lain tahu kecuali sang suami yang tahu. Masya Allah, dipeluknya. Ya. Pak ya, masih ingat kenangan sama istri Pak ya. Gak hanya satu, banyak kenangannya sama istri. Jamaah sekalian dipeluk ya. Akhirnya apa? Akhirnya sang istri juga ikut mandi, ya disuruh mandi di situ atau ya dijadikan air sebagai untuk mandi, lalu juga minum. Dan istrinya juga kembali menjadi muda kembali. Yang tadinya itu kelihatan sedih, kusut gitu ya. Kan kusut karena banyak pikiran gitu ya. Punya suami yang sakit terus gitu. Ketika setelah mandi dan sebagainya dan minum, maka sang istri juga kembali menjadi fresh. Ya. Jadi yang keriput-keriput itu hilang, Masya Allah. Sampai akhirnya apa? Punya anak. Dua. Yang tadinya, ini ya. Allah sampaikan, wa wahabna lahu, surat Shad ayat 43 dan surat Al-Anbiya 84. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Maka kami beri dia Ayub ya keluarga. Jadi istrinya itu punya anak lagi 2 kali lipat daripada sebelumnya. Sebelumnya tadi berapa? 14 lah ya. Menjadi berapa? 24. Oh, bayangkan. 28 ya, 28. 14 28. Masya Allah. Masih bisa punya anak. Usianya padahal sekitar 80-an tahun waktu itu. 28
anak. Wah, bayangkan, mau Pak ya kira-kira ya? Bapaknya mau aja sih. Nggak tahu maknya kan begitu. Jamaah sekalian, wa wahabna lahu ahlan. Allah kasih berlipat dari sebelumnya. Masya Allah. Padahal nggak minta loh Pak itu. Kasih. Bayangkan, tidak minta dikasih Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanpa pakai perhitungan apapun Allah kasih semuanya. Hartanya yang tadinya habis Pak ya. Ketika itu, nah bayangkan ini yang unik ini Pak ya, yang unik. Gak ada ceritanya hujan itu hujan. Kalau hujan batu ada Pak ya. Hujan air kan ada ya. Kita kan air terus ini. Hujan batu pada kaumnya Nabi Lut kan begitu. Ini hujan emas. Waduh. Hujan emas itu kan ya adanya di cerita-cerita. Tapi ini real. Nah, ini real terjadi pada Ayub alaihissalam. Hujan emas. Jadi di belakang rumahnya itu kan agak luas tempat lumbung makanan ya. Makanan ada 2 begitu. Ternyata jemaah sekalian pada hari itu juga gitu ya, Allah turunkan hujan. Wa amtarna mana tadi? Ini riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan lamma afallahu Ayyub alaihissalam amtar alaihi jaradan min dhahab. Jadi ketika Allah menyembuhkan Ayyub alaihissalam, amtar alaihi, Allah turunkan hujan. Jarad min dhahab dalam sebuah riwayat adalah berupa belalang yang jatuh ke situ, tapi emas. Belalangnya itu emas. Bukan belalang sungguhan, tetapi adalah emas. Riwayat yang lain adalah bukan belalang, tapi bentuk adalah butiran-butiran, ya, butiran-butiran emas. Dan yang menyebutkan adalah perak. Gitu. Itu turunnya hanya di rumahnya Ayub. Tetangganya nggak kena kecipratan, gitu ya. Nggak masuk ke tetangga, hanya di dia tuh. Masya Allah. Kok bisa Ustaz ya? Hujan kok hanya 1 titik begitu ya? Jangankan ini zamannya Ayub ya, alaihissalam. Kita ini kalau hujan air, Anda pernah lihat ya beberapa info yang kita terima, hujan ini mendung ya, luar biasa banyak, lalu hujan itu hanya turun pada satu titik gitu. Air itu, yang lainnya nggak turun. Itu terjadi sekarang ini ya, era-era sekarang ini itu terjadi dan itu ada. Saya jadi ingat, wah ini hujan nggak 1 titik, ini air nih. Ingat pada Ayub alaihissalam. Oh iya, Nabi Ayub dulu itu juga hujannya di 1 titik di rumahnya bagian belakang. Jadi yang tadinya lumbung untuk makan makanan itu penuh dengan emas. Allah berikan apa? Berikan adhaf, lipat ganda yang luar biasa. Sehingga Nabi Ayub akhirnya tetap kembali menjadi orang kaya gitu ya. Begitu orang kaya, wah teman-temannya pada datang semua. Biasalah, ada gula, ada semut gitu ya. Ini ya Allah, Ayub ya ngasih pada orang-orang fakir miskin, dikasih. Kembali, semua dikembalikan, anaknya kembali, ternaknya juga dikembalikan. Emas-emasnya yang tadinya itu hilang semuanya itu dikembalikan oleh Allah. Tanah-tanah yang tadinya hilang itu Allah kembalikan adhaf. Ya, berlipat-lipat ganda. Makanya mau nggak kita seperti Nabi Ayub? Mau tak? Gitu ya. Harus bersabar berapa tahun tadi? 17 tahun. Bayangkan, sabar 17 tahun, tidak punya teman, ya kan? Tidak punya apa, sama sekali tidak ada. Kecuali hanya dia sendiri dengan sang istri. Wabasyiris sabirin, wabasyiris as-sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar dalam hidupnya. Jadi tetap husnudzon kita kepada Allah, bahwa apapun ya yang menimpa kita, masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Bayangkan, ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada ba'sa, ada dharra. Ba'sa itu kalau seperti hujan gerimis lah. Tapi ujian-ujian yang ya bikin orang sakit lah gitu ya. Kesulitan. Kalau sudah dharra itu levelnya sudah seperti hujan. Nah, kalau tadi gerimis menjadi hujan. Ba'sa wa dharra ini betul-betul adalah sebuah ujian yang sangat berat. Bahkan lebih dari itu wazulzilu, digoncang-goncangkan. Gitu.
Jadi orang dahulu sebelum kita itu ujiannya luar biasa, berat-berat itu. Apalagi level-level Nabi, ya Allah, gitu ya. Nabi Ayub ini ya seperti itulah sudah. Bilal itu, waduh, Anda tahu Bilal, begitu menjadi orang baik, ya, itu langsung dipukuli, Pak. Ya. Begitu masuk Islam, tahu tuannya, langsung dipukuli, dipecut. Anda tahu pecutnya itu tidak hanya pecut biasa, Pak, tetapi adalah ada seperti kail itu, besinya itu, yang kalau kena kulit itu bikin sobek kulit itu, sehingga Bilal itu berdarah-darah ketika dipukuli oleh sang tuannya itu. Bayangkan, kenapa dipukul oleh tuannya? Karena tuannya malu. Kan dia punya geng di mana di Mekah itu. Itu dia mau pada teman-temannya satu gengnya. Masa punya budak nggak bisa diatur, gitu ya. Malu dia punya budak nggak bisa diatur dan masuk Islam. Daripada malu dipukuli budak itu. Di situ Allah turunkan. Bayangkan, setiap kali ujian-ujian Allah itu sudah pada titik tertentu jemaah sekalian, ya pasti Allah akan turun tangan jemaah sekalian. Tidak ada namanya ujian sampai selamanya, nggak ada itu. Pasti akan ada sebuah titik tertentu di mana disitulah kebahagiaan itu kita dapatkan. Nggak ada selamanya hidup begitu, nggak ada. Yang ada adalah pasti Allah akan memberikan sesuatu, kebaikan-kebaikan. Bahkan mungkin kematian itu lebih baik daripada dia tetap hidup, gitu. Gak apa-apa, kita husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi baik. Ini yang menjadikan kita itu menjadi bisa apa ya, survive, Pak ya, survive. Bahwasanya kita bisa bertahan ini dalam hidup ini dalam kondisi apapun karena rasa husnudzon kita kepada Allah. Ya Allah. Bilal itu semakin dipukuli, dia semakin kuat. Dia mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Semakin kuat pegangannya kepada Allah. Disitulah kemudian Allah kirimkan seorang hambanya bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya, ya Umayyah bin Khalaf, maukah kamu aku beli itu? Wah, mau kamu? Ya. Berapa mau kamu bakar? Abu Bakar gak mau ngasih angka. Dia bilang pada Umayyah, kamu yang ngasih angka, berapa? Gitu. Lantas Umayyah menyebutkan sebuah angka, Abu Bakar tidak menawar sama sekali. Bayangkan ya, demi untuk saudara jemaah sekalian, Abu Bakar membeli Bilal tidak menawar sama sekali. Kasih. Lunas ya Pak ya, lunas. Makanya kita kalau dengan saudara sendiri, ya ada, Ustaz, bisnis kan tawar-menawar, iyalah tawar-menawar gitu ya. Kalau beli cabai kan ya jangan terlalu apalah kan gitu ya kepada para penjual-penjual di kanan kiri kita. Kasihan mereka itu rakyat yang betul-betul butuh akan pekerjaan. Mas Al-Sudin rahimahullah tidak menawar demi itu saudaranya. Ya. Tidak hitung-hitungan. Nah gitu gampangnya gitu ya. Tidak hitung-hitungan demi untuk saudaranya. Bilal sabarnya luar biasa. Ya. Akhirnya kata Abu Bakar, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, ini adalah Bilal huwa akhi. Gitu. Dia bukan budak saya, dia bukan siapa-siapa, tapi dia adalah saudaraku. Kalau udah saudara itu apapun terjadi pada dia, aku nanggung. Gitu. Ada orang Quraisy yang bilang pada Abu Bakar, kenapa ente mau dengan harga segitu? Gitu. Itu mahal itu, harga itu. Budak sudah apa ya, sudah tua ya, dan sudah ya kayak gitulah, lemah seperti itu. Kenapa kok harganya segitu mau kamu? Apa kata Abu Bakar? Dia katakan, baik saudara, baik temanku, bahwa kalau dia minta 10 kali lipat dari itu, aku bayar. Kalau dia minta 10 kali lipat, aku bayar. Betapa pengorbanan untuk saudara gitu ya. Siap Abu Bakar itu. Gitu. Maka kita ini banyak belajar jemaah sekalian kepada para nabi, kepada orang-orang soleh. Nabi Ayub, Abu Bakar itu diantara cermin-cermin kita semuanya itu. Kita dengan saudara kita udah kasih sudah. Makanya urusan tanah jemaah sekalian ada batas-batas. Ustaz, ini batas tanahnya setengah meter nih nggak beres nih. Nggak apa-apa, kasih aja sudah. Gitu ya.
Kalau ada orang ngambil tanah, kasih Pak. Gitu. Nanti di akhirat itu salah satu yang menjadi ganjalan orang itu adalah bab masalah tanah. Ya, bab masalah tanah yang ukurannya nggak beres dan sebagainya, ngambil punya tetangga, itu urusan akhiratnya itu berat itu. Kita lebih baik ya, kita lepas daripada kita mendolimi orang lain. Pak. Kalau kita disuruh milih, Anda mau didolimi atau mendolimi? Ya, lebih baik didolimi. Di akhirat gak ada pertanyaan sudah. Gitu. Kalau mendolimi orang, ini hati-hati. Ya, kalau sampai ada sepetak tanah ternyata haknya orang lain, itu pertanyaannya panjang nanti itu. Gimana ceritanya? Berapa tahun Anda itu? Gimana Anda gunakan untuk apa? Kenapa gak dikembalikan? Aduh, panjang sudah. Masalah muslimin rahimakumullah, dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah gitu ya kepada saudara sendiri. Kita berikan, harus rahim, ruhama bainahum, betul ya? Ruhama bainahum, rahim. Harus punya kasih sayang kepada sesama saudaranya. Sebagaimana Allah juga kasih sayang pada kita semuanya. Toh itu semuanya Allah yang ngasih. Bumi, tanah itu milik Allah semuanya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Milik Allah. Bukan siapa-siapa. Allah yang punya. Anak kita Allah yang punya. Diambil udah. Ayub punya keyakinan yang sama jemaah sekalian. Anaknya diambil. Ya. Jadi luar biasa ya, anaknya diambil, harta diambil, sudah itu milik Allah semua. Maka Allah kasih berlipat-lipat ya. Anaknya lebih kan. Kalau istrinya saya nggak tahu ya, jangan tanya istrinya tambah nggak Ustaz? Nggak tahu, nggak ada riwayatnya. Untuk bab istri saya nggak tahu, karena tidak ada riwayatnya, nggak mau nambah saya. Jadi anaknya yang bertambah, kemudian hartanya juga berlipat-lipat. Maka jemaah sekalian, mari kita banyak bercermin pada pagi hari ini kesabaran Ayub yang bertahun-tahun tidak mengeluh, tidak mengeluh. Dan dia selalu menjaga husnudonnya kepada Allah. Orang sakit husnudon Pak, ini luar biasa itu. Ditabrak orang husnudon. Ini ada nggak kira-kira Pak ya? Ustaz, mobil saya ditabrak. Husnudon kepada Allah. Siapa tahu kalau nggak ditabrak itu di sana itu bisa jadi kita jungkel di jurang itu. Begitu. Kita nggak tahu dunia ini. Maka tetap berhusnudon kepada Allah. Marah boleh marah, tetapi jangan berlebihan kepada saudara kita. Marah boleh marah, tapi jangan berlebihan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita semuanya. Yakin bahwasanya Allah menciptakan ada orang-orang yang unik-unik itu, yang aneh-aneh itu, Pak. Itu adalah ujian untuk kita semuanya. Pinjam uang nggak balik, itu diantaranya ya. Kalau ada tetangga, ada teman pinjam uang nggak balik saat itu. Yang nggak hanya Anda, ini banyak jamaah juga pernah mengalami hal yang sama begitu ya. Dan itu adalah ujian untuk kita semuanya. Mari kita tetap istiqomah dalam menjaga diri kita tetap berhusnudon saat kita mendapatkan ujian apapun. Sekali lagi, husnudon kepada Allah. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Wa basyiris sabirin. Allah akan memberikan surprise kalau kita sudah siap untuk selesai ujian ini. Itu selesainya kapan? Saat 17 tahun. Ingat ya, selesainya kapan? Tunggu berapa? 17 tahun. Saya nggak ada, nggak apa-apa sudah. Nanti akan pada anak-anak kita semuanya. Ya Allah, luar biasa. Jemaah itu ya, insya Allah kisah yang kita bawakan pada pagi hari ini semoga manfaat. Kita akhiri dengan doa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.